Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang bersama Mas Faisal selaku owner atau pemilik dari usaha Wafaiz Cloth yang merupakan bisnis dalam bidang persablonan dan juga menyediakan desainnya juga. Oke, Mas Faisal mungkin bisa dikasih gambaran kenalan dulu gitu, bisnisnya kayak gimana gitu. Oke, bisnis saya itu bergerak di bidang clothing sablon. Ada sablon yang manual, ada juga sablon yang printing atau tinggal tempel itu. Sudah. Oh, oke. Terus kalau motivasi Masnya itu apa ya? Kok bisa bikin usaha gitu? Aslinya bergerak di bidang ini itu terpaksa dulunya. Terpaksa. Ya, terus. Terpaksanya karena dulu itu adalah tinggalan dari teman saya. Saya dulu itu membangun itu rame-rame. Ada sekitar 5 orang itu saya ajak dulu itu. Oh, saya yang diajak malahan. Saya diajak tapi bagian desain. Saya diajak, akhirnya kok lama-lama buyar dewe-dewe. Akhirnya tinggal saya sendiri sekarang. Ini terpaksa. Oke, itu masih jalan sampai sekarang ini ya? Alhamdulillah masih jalan. Oke. Terus kalau boleh tahu itu kira-kira pemasarannya itu seperti apa? Pemasarannya kalau saya itu rata-rata lewat, kalau dulu itu lewat anak pondok itu banyak. Jadi saya punya teman dari pondok, rata-rata kalau pondok itu buat kaos itu sering dan juga banyak. Dari angkatan, dari kelas, dari kamar, dari asrama itu pasti buat kaos. Nah itu saya punya channel banyak. Terus kalau sekarang itu lebih ke perguruan silat itu banyak sekali kalau sekarang. Oke, berarti dominan itu kalau dulu itu di pondok ya. Terus kalau sekarang di perguruan itu. Kalau dari sesuatu yang lain Mungkin kalau ada event-event tertentu seperti sekarang mau ada acara Agustusan dari Karang Taruna, desa atau grup yang lain-lain. langsung ke sampean itu ya? Iya. Oke. Terus kalau lingkupnya itu di sekitaran situ saja apa sampai ke luar pulau, luar negeri mungkin? Kalau pengalaman saya dulu pernah itu mendapatkan orderan dari Manado. Wah. Itu lewat TikTok, DM di TikTok. Ya. Jadi saya juga nggak kenal, juga tidak pernah promosi ke sana, tapi alhamdulillah video saya itu FYP sampai sana. Akhirnya ada pesanan dari sana. Oke, berarti itu online ya? Iya, saya kirim online. Itu sistemnya gimana? Transaksinya itu pakai transfer manual apa Transaksinya dari pakai itu. Shopee? Enggak, TikTok. TikTok itu tadi. Oh, TikToknya itu lewat DM, jadi tetap hubungi lewat WA. Transfer manual. Oke. Terus kalau boleh tahu berapa kira-kira omset pendapatan usaha ya Mas Faisal ini? Kalau bicara omset ya, omset ini besar. Omset, soalnya omset itu terbilang kotor. Ya. Beda kalau penghasilan tetap. Kalau omset itu per bulan sekitar ya hampir ada lah kalau mendekati angka 10 itu. Oke, Tapi belum terpotong DPP-nya yang lain-lain, ada pembayaran listrik, bayar lain-lain, ada belanja kaos, belanja cat. Oke, kalau boleh tahu setelah dipotong beban-beban itu bersihnya berapa? Nah, itu Belum, nggak bisa. agak berat. Oke, siap. Oke, lanjut Pak. Soalnya ya agak pasti. Ya, oke. Berarti itu dipengaruhi oleh keramaian itu ya? Kalau Ya, terlalu banyak order gitu. Kalau banyak order ya kami alhamdulillah dapatnya yang banyak. Terus Mas itu nggak bikin kayak produk gitu, kayak bikin stok kaos atau apa gitu nggak? Cuma pesanan saja? Ya cuma pesanan. Oke. Mungkin Mas Faisal kan memilih usaha seperti ini dulu kan hanya menjalani saja ya. Tapi punya pikiran akan punya usaha lainnya juga atau tidak? Setelah punya ini, punya usaha yang lainnya juga Mas? Kalau berpikiran ingin cabang-cabang usaha yang lain pasti pengen. Soalnya ya kalau terpatok pada satu usaha itu kurang. Sablon itu sekarang itu kompetitornya itu banyak sekali. Yang besar, yang kecil, yang pemula itu banyak sekali. Jadi kalau kita berfokus ke sablon saja ya mungkin
suatu saat kalau sablon itu tidak bisa awet, ya kita tidak punya apa-apa. Jadi kita tetap punya cadangan yang lain. Oke. Oke, sudah ya. Terus mungkin sekarang yang terakhir nih, mungkin saya minta pesan dan kesan mungkin dari Masih selama menjalankan apa usaha ini. Kesan dulu. Apa Ya. kesan dulu? Kesan dulu deh. Kesan dulu. Oke. Oke, kalau kesannya itu jalani saja. Ya, walaupun ada kendala-kendala yang sangat berat, mulai dari krisis ekonomi, krisis keuangan, semua itu harus dilakukan karena yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Percaya saja. Oke. Terus satunya Mas. Pesannya, Ya. pesan untuk siapa ini? Ya untuk semua yang melihat video ini. Untuk kita para juga. usahawan-usahawan yang Para mau mulai. usahawan yang mau mulai, Ya. khusus anak muda. Ya. Ya, terkhusus anak muda ini, kita tekati saja, jangan sampai ragu-ragu untuk mencoba hal baru. Ya, jangan ragu-ragu untuk mencoba hal baru karena kita sebagai anak muda itu belum memiliki tanggungan apa-apa. Beda lagi kalau kita sudah memiliki keluarga, kita mau membangun usaha, ada anak dan istri yang harus kita korbankan ketika usaha itu tidak jalan. Sudah. Oke, terima kasih banyak Mas Faisal, sangat memotivasi sekali ini. Terima kasih ya waktunya. Oke, jadi sekian dari kelompok kami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.